Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya doakan semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dan diberikan kelancaran sampai nanti saatnya buka puasa. Oke, sebelumnya kepada Pak Iing selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum IPA yang saya hormati dan teman-teman kelas biologi C yang saya cintai. Sebelumnya di sini saya Ajeng Mudaningrat, lalu ada Iid Hamidah dan Siti Nurholifah merupakan kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil analisis kami yaitu pada KD 3.9 mengenai pemanasan global. Oke, langsung saja kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholifah. Saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami atmosfer menghangatkan planet. Efek rumah kaca yang terjadi di atmosfer atau disebut dengan greenhouse effect pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika di Prancis yang bernama Joseph Fourier pada tahun 1924. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas atmosfer sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi, yaitu mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Yang pertama, sinar matahari masuk ke bumi. Sinar matahari masuk ke bumi sebagai radiasi cahaya matahari dalam bentuk gelombang pendek dan berubah menjadi radiasi inframerah gelombang panjang. Seluruh radiasi matahari yang masuk ke bumi akan berubah menjadi radiasi gelombang panjang dalam bentuk inframerah. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menyebabkan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian akan menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya bumi tetap menjadi hangat dan suhunya kembali meningkat lebih panas daripada suhu normal dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu macam-macam gas rumah kaca. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2 sebagai gas buangan kendaraan lalu lintas. Gas karbon dioksida itu bersumber dari bahan-bahan fosil dan pembakaran hutan. Bahan-bahan fosil contohnya yaitu asap kendaraan bermotor, asap mobil, asap pabrik, juga menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya yang kedua yaitu metana atau CH4 terjadi pada proses perombakan bahan nabati oleh mikroorganisme. Contohnya yaitu pada kotoran sapi dan pembakaran jerami yang menghasilkan metana atau CH4. Selanjutnya yaitu dinitrogen oksida atau N2O terjadi dalam proses perombakan oleh mikroorganisme dalam tanah. Contohnya yaitu pada pupuk urea. Pupuk urea itu menghasilkan gas N2O. Selanjutnya yaitu HFCS, yaitu terbentuk selama manufaktur berbagai produk. Yang keempat yaitu klorofluorokarbon atau CFC adalah kumpulan zat kimia yang terdiri dari klor, fluor, dan karbon. CFC ini sumbernya berasal dari AC ruangan yang tidak digunakan dan AC mobil juga yang tidak digunakan, serta gas pendorong aerosol. Selanjutnya yaitu sulfur oksida atau SO merupakan gas rumah kaca anorganik, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar.
Contohnya yaitu pada pabrik peleburan baja. Pabrik peleburan baja ini merupakan pabrik industri yang terbesar yang menghasilkan SO, yaitu dampak efek rumah kaca. Yang pertama yaitu iklim mulai tidak stabil, disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Uap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak sehingga akan memantulkan cahaya matahari kembali keluar angkasa, di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan. Dampak yang kedua yaitu peningkatan permukaan laut. Peningkatan permukaan laut akan mempengaruhi habitat di daerah pantai. Peningkatan permukaan laut ini akan membuat beberapa negara pulau tidak dapat dihuni, mengancam daerah perkotaan yang rendah, membanjiri lahan produktif, dan mencemari persediaan air tawar. Yang ketiga yaitu suhu global cenderung meningkat. Suhu atmosfer meningkat tajam pada akhir tahun 1980-an, tahun 1987 dan tahun 1988 tercatat sebagai dimulainya suhu global rata-rata tertinggi sampai saat ini. Dampak yang keempat yaitu gangguan ekologis. Menyebabkan perubahan suhu dan curah hujan, memberikan berbagai tekanan atas kehidupan dan hewan dari berbagai kawasan ekologis. Jika perubahannya lambat, akan terjadi adaptasi bertahap terhadap kondisi yang baru. Jika efek rumah kaca ini terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan hewan-hewan menjadi mati dan tumbuh-tumbuhan menjadi layu dan tanah juga menjadi kering karena kurangnya sumber air akibat dari efek rumah kaca. Selanjutnya yaitu penanggulangan efek rumah kaca. Menurut Purwatiningsih 2017, terdapat dua pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca. Yang pertama yaitu pencegahan atau mitigasi. Yang kedua, penanganan adaptasi. Pencegahan mitigasi merupakan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbon di tempat lain. Yang kedua yaitu penanganan adaptasi. Carbon sequestration, menghilangkan karbon dengan cara yang paling mudah yaitu dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Selanjutnya dengan cara menyuntikkan gas tersebut ke sumur-sumur minyak untuk mendorong agar minyak bumi keluar dari permukaan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pemanasan global. Pemanasan global menurut Aisyah dan Ambarwati merupakan kondisi peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap dan dapat mengubah iklim bumi. Pemanasan global adalah suatu fenomena lingkungan hidup yang terjadi karena meningkatnya temperatur suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan darat. Gejala dari pemanasan global yaitu sering terjadinya angin dengan kecepatan yang besar dan tinggi seperti angin topan dan puting beliung. Yang kedua yaitu musim hujan tidak teratur dan sulit diprediksi. Banyaknya peristiwa coral bleaching atau pemutihan karang. Yang keempat, terjadinya banjir dan longsor di banyak wilayah. Yang kelima, pesawat satelit yang bergerak lebih cepat di atmosfer. Selanjutnya, kebakaran hutan secara besar-besaran di berbagai wilayah
dan peningkatan wabah penyakit, kasus alergi, dan penyebaran virus. Selanjutnya yaitu mekanisme pemanasan global. Mekanisme pemanasan global dimulai dari matahari memancarkan sinar ke segala arah, kemudian sebagian sinar matahari dipantulkan oleh atmosfer dan sebagian sampai ke bumi, sinar yang datang ke bumi. Selanjutnya bumi meradiasikan sinar inframerah. Sebagian sinar inframerah akan melewati atmosfer dan sebagian sinar akan diserap karena adanya efek rumah kaca. Yang terakhir, sinar inframerah yang diserap diradiasikan kembali ke bumi sehingga menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di bumi. Selanjutnya ini ada contoh soal dengan buatlah sebuah daftar pertanyaan tentang gejala pemanasan global dan proses terjadinya pemanasan global. Kemudian lakukan sesi tanya jawab bersama dengan teman sebangku. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, didiskusikan bersama teman yang lain atau minta bantuan kepada guru. Selanjutnya yaitu penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global menurut Destiani ada dua, yaitu efek rumah kaca dan meningkatnya gas rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami atmosfer menghangatkan planet. Proses ini akan menahan beberapa panas yang kerap terperangkap kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya bumi tetap menjadi hangat dan suhunya kembali meningkat. Gas rumah kaca adalah gas di atmosfer bumi seperti karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, uap air, dan klorokarbon yang memiliki sifat merangkap panas sehingga panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi tidak dapat diteruskan ke angkasa. Selanjutnya yaitu faktor lain yang menyebabkan terjadinya pemanasan global menurut Aisyah dan Amarwati, yaitu pembakaran bahan bakar fosil, alat-alat transportasi umum, peningkatan gas metana, penebangan dan pembakaran hutan. Selanjutnya penggunaan pendingin ruangan dan lemari es, penggunaan pestisida kimia, penggunaan hairspray, minyak pengharum. Saya Ajeng Mudaningrat di sini akan menjelaskan yaitu mengenai dampak pemanasan global, di mana dampak pemanasan global ini tidak dapat dianalisis atau diprediksi secara akurat. Namun beberapa dampak yang akan tampak antara lain yang pertama itu dampak terhadap iklim cuaca, yang kedua yaitu dampak terhadap kenaikan permukaan air laut dan kondisi laut, yang ketiga yaitu dampak terhadap lingkungan dan ekosistem, dan yang keempat yaitu dampak terhadap manusia. Oke, langsung saja kita di sini bahas dampak yang pertama, yaitu mengenai dampak terhadap iklim dan cuaca, di mana pemanasan global dapat menyebabkan naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi sehingga udara akan semakin panas. Suhu udara yang panas akan berdampak kepada iklim dan cuaca, di mana dampak yang akan timbul yaitu yang pertama adalah sulit untuk memprediksi cuaca. Yang kedua yaitu meningkatnya suhu udara lokal. Yang ketiga yaitu periode musim kemarau dan hujan yang berbeda. Dan yang keempat ini perubahan musim secara ekstrim. Lalu yang kedua yaitu dampak terhadap kenaikan permukaan air laut dan kondisi laut, di mana beberapa dampak pemanasan global terhadap permukaan dan kondisi air laut antara lain menurut Aisyah dan Ambarwati tahun 2018 sebagai berikut, yaitu naiknya permukaan air laut. Lalu yang kedua adalah suhu permukaan air laut yang meningkat. Yang ketiga banyaknya pulau kecil yang tenggelam, dan yang keempat adalah matinya flora dan fauna. Dampak yang selanjutnya yaitu dampak terhadap lingkungan dan ekosistem, di mana dampak-dampak pemanasan global terhadap lingkungan meliputi hal-hal berikut, di antaranya adalah naiknya suhu udara lingkungan, fenomena kebakaran hutan semakin banyak terjadi, kepunahan spesies langka, kegagalan panen, dan penipisan lapisan ozon. Lalu selanjutnya di sini dampak akibat manusia, di mana aktivitas manusia yang memanfaatkan teknologi modern justru memperparah kondisi pemanasan global yang memiliki dampak buruk bagi manusia. Nah, di sini dampak buruknya diantaranya ialah merebaknya bibit penyakit, memicu penggunaan alat yang memperparah kondisi pemanasan global, dan
persediaan pangan menjadi menurun. Nah, yang pertama di sini adalah merebaknya bibit penyakit, di mana pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang tidak menentu yang berakibat merebaknya beberapa bibit penyakit secara merajalela. Misalnya, musim penghujan yang terlalu lama akan menyebabkan timbulnya penyakit diare, ispa, demam berdarah, dan lain sebagainya. Lalu di sini memicu penggunaan alat yang memperparah kondisi pemanasan global, di mana pemanasan global menyebabkan suhu di bumi menjadi lebih panas sehingga manusia menggunakan alat pendingin. Nah, alat pendingin ini pun ada berbagai macam, yaitu pendingin ruangan, makanan, dan juga minuman. Nah, teknologi pendingin melepaskan gas sisa yang disebut dengan CFC. Nah, CFC yang terlepas ke atmosfer dapat berikatan dan memecah lapisan ozon, sehingga lapisan ozon tersebut menjadi menipis ataupun rusak. Lalu selanjutnya adalah persediaan pangan menjadi menurun, di mana musim yang tidak dapat diprediksi menyebabkan petani kesulitan menentukan kapan untuk bercocok tanam dan kapan waktu yang pas untuk masa panen, dan juga bencana alam akibat pemanasan global mengancam hasil panen petani. Kekeringan dan hujan tidak dapat diprediksi menyebabkan tanaman pertanian ini menjadi mati. Lalu selanjutnya di sini ada tugas mandiri, di mana tugas mandiri ini untuk mengamati atau mengidentifikasi salah satu dampak pemanasan global berdasarkan sebuah gambar. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah pelajarilah sekali lagi peristiwa-peristiwa yang diakibatkan oleh pemanasan global. Lalu amati dan analisislah sebuah gambar di bawah ini. Analisislah fenomena yang terjadi pada gambar tersebut, jelaskan pengertian, penyebab, serta dampaknya mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Lalu, jika mengalami kesulitan, kalian dapat mencari informasi tambahan di internet, berdiskusi dengan teman, atau tanyakan kepada guru. Nah, lalu tugas tersebut dikirimlah kepada Google Classroom. Selanjutnya itu kan tugas mandiri. Nah, di sini selanjutnya ada pula tugas kelompok, di mana tugas kelompoknya ialah kerjakan tugas ini secara berkelompok, di mana yang pertama itu langkah-langkahnya adalah carilah artikel mengenai energi alternatif untuk mengurangi dampak pemanasan global. Lalu dari artikel tersebut pilihlah sumber energi ataupun teknologi yang efektif yang dapat mengurangi dampak buruk dari pemanasan global. Nah, lalu rangkumlah artikel sumber energi alternatif atau teknologi ramah lingkungan tersebut dan tulislah pada kertas. Tulislah serapih mungkin, rangkumlah dari artikel tersebut dan presentasikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, hasil rangkuman tersebut dipoto dan dikirimkan pada Google Classroom oleh perwakilan kelompok. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha-usaha menanggulangi pemanasan global, di mana pemanasan global ini merupakan permasalahan dunia yang semua penduduk dunia seharusnya sadar untuk melakukan suatu upaya meski sekecil apapun untuk menanggulangi masalah pemanasan global ini. Adapun menurut Aisyah dan Ambarwati tahun 2018 ini langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan pemanasan global diantaranya adalah upaya pelestarian hutan, membuat saluran ventilasi rumah yang cukup, menghemat penggunaan energi, mengubah perilaku pribadi, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Nah, adapun menurut Yuliana tahun 2018 di sini memaparkan pula mengenai usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Di antaranya adalah pembangunan berkelanjutan, keanekaragaman hayati, protokol Kyoto, mekanisme pembangunan bersih atau Clean Development Mechanism, dan juga undang-undang lingkungan hidup. Lalu di sini yang pertama adalah pembangunan berkelanjutan, di mana hakikat pembangunan berwawasan lingkungan sendiri adalah pembangunan yang mempunyai tujuan jangka panjang, dalam arti kita membangun untuk generasi yang akan datang, tidak hanya memikirkan untuk generasi sekarang atau generasi masa kini. Dengan adanya jaminan tidak terjadi kerusakan karena lingkungan tidak dapat lagi mendukung pembangunan. Lalu sehingga pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan yang menaikkan mutu hidup sekaligus menjaga dan memperkuat lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan. Nah,
Nah, daya dukung terlanjutkan yang ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor biofisik dan juga faktor sosial, budaya, dan ekonomi, di mana faktor biofisik penting untuk menentukan adanya daya dukung terlanjutkan adalah proses ekologi yang merupakan sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman jenis yang merupakan sumber daya genetis. Lalu selanjutnya di sini faktor sosial, budaya, ekonomi adalah di mana faktor tersebut menentukan daya dukung pembangunan, sebab manusialah yang menentukan apakah pembangunan akan berjalan terus atau berhenti. Lalu pembahasan yang kedua adalah mengenai keanekaragaman hayati, di mana di sini didapatkan masalah-masalah mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati, di mana diantaranya ialah kurangnya kemampuan untuk mengelola pengeksploitasian secara berkelanjutan, lalu kurangnya kemahiran dalam mendapatkan alternatif bagi suatu komoditas yang mulai langka. Selanjutnya adalah pengembangan potensinya yang belum terungkap dan juga pengetahuan pengembangan melalui perakitan dan teknologi pemanfaatan lainnya harus dikuasai. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut di sini dibutuhkan adanya sumber daya, yaitu seperti sumber daya tak terhabiskan, yaitu sumber daya ini diantaranya adalah matahari, air, dan juga angin, dan juga sumber daya tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, mineral, dan juga sumber daya manusia, di mana sumber daya ini semuanya merupakan unsur pembentukan lingkungan hidup yang melahirkan fenomena alam berupa ekosistem yang unik tetapi beraneka ragam. Inilah yang dimanfaatkan secara bijaksana guna menunjang kehidupan bersama. Selanjutnya adalah Protokol Kyoto, di mana protokol ini telah disepakati pada konferensi ketiga negara pihak dalam Konvensi Perubahan Iklim atau the United Nations Framework Convention on Climate Change atau the UNFCCC yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang pada tanggal 11 Desember tahun 1997. Nah, selanjutnya di sini adapun isi Protokol Kyoto sendiri adalah mewajibkan negara-negara industri maju untuk mengurai emisi gas rumah kaca atau greenhouse gas, di antaranya seperti CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, dan SF6-, di mana minimal 5,5% dari tingkat emisi tahun 1990 selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme pembangunan bersih atau Clean Development Mechanism, di mana mekanisme pembangunan bersih ini berada di bawah Protokol Kyoto, di mana pengertiannya adalah mekanisme untuk membantu negara maju atau industri memenuhi sebagian kewajibannya menurunkan emisi, serta membantu negara berkembang dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan the UNFCCC. Nah, selanjutnya di sini adapun mekanisme ini menawarkan solusi antara negara maju dan negara berkembang dalam rangka pengurangan emisi gas, di mana negara maju menanamkan modalnya di negara berkembang dalam proyek-proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi GHGS dengan imbalan SER atau Certificate Emission Reduction, di mana pelaksanaan CDM ini diatur dan diawasi oleh Badan Eksekutif CDM serta di bawah bimbingan rapat tahunan seluruh negara yang meratifikasi Protokol Kyoto. Selanjutnya di sini ada Undang-Undang Lingkungan Hidup, di mana hukum lingkungan dalam undang-undang terdapat pada nomor 32 tahun 2009. Di mana tujuan hukum lingkungan adalah memberikan atau mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup di sini merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, di sini adapun Undang-Undang Lingkungan Hidup merupakan sebuah upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian yang integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Nah, upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketat dan konsisten akan berdampak bagi penegakan hukum dalam rangkaian menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan. Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas. Nah, di sini ada tugas mandiri, di mana
Langkahnya yaitu mencari artikel dari surat kabar atau internet mengenai dampak pemanasan global. Lalu selanjutnya buatlah clipping semenarik mungkin dari artikel tersebut. Kemudian hasilnya difoto dan diupload pada akun sosial media Instagram kalian dan berikan caption yang menarik. Dan di sini terdapat tugas kelompok, yaitu sebuah praktikum dengan tujuan untuk mengetahui bahwa tumbuhan berperan penting untuk menanggulangi dampak dari pemanasan global. Dengan alatnya itu 2 buah toples bening, termometer, dan stopwatch. Nah, bahannya 6 buah tanaman kacang hijau dan tanah. Nah, di sini langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama ini ukuran masing-masing suhu yang terdapat pada kedua toples dan usahakan kedua toples memiliki suhu yang sama. Masukkan tanah ke dalam 2 toples bening, kemudian tanamlah 1 buah tanaman kacang hijau ke dalam 1 toples. Adapun toples yang lain ditanami 5 buah tanaman kacang hijau. Selanjutnya, letakkan kedua toples di tempat yang terbuka yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Lalu, lakukan pengukuran suhu pada kedua toples setelah 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Toples tersebut diletakkan pada tempat terbuka. Dan selanjutnya, catatlah hasil pengukuran suhu yang kalian lakukan pada tabel pengamatan berikut. Lalu di sini kalian dituntut untuk mengisi diskusi. Nah, adakah perbedaan suhu dari kedua toples tersebut? Jelaskan. Lalu buatlah kesimpulan berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Lalu di sini selanjutnya ada hubungan efek rumah kaca dan pemanasan global, di mana dengan adanya gas rumah kaca di atmosfer, diantaranya adalah gas karbon dioksida, metana, nitrooksida. Nah, hal ini menjadikan sebagian panas tetap ada di atmosfer sehingga bumi menjadi hangat pada suhu yang tepat, yaitu 60 derajat Fahrenheit atau 16 derajat Celcius bagi hewan, tanaman, dan manusia untuk bisa bertahan hidup. Tanpa efek gas rumah kaca, suhu rata-rata di dunia bisa menjadi minus 18 derajat Celcius. Nah, adapun pemanasan global ini terjadi akibat meningkatnya gas-gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan pada atmosfer bumi diyakini sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim global secara ekstrim. Nah, selanjutnya di sini diberikan pula evaluasi kompetensi siswa di mana berupa soal pilihan ganda berjumlah 10 soal. Lalu ada evaluasi kompetensi siswa berupa soal esai sebanyak 5 soal. Nah, selanjutnya di sini ada analisis kurikulum IPA KD 3.9 dan 4.9 kelas 7. Nah, adapun indikator pembelajarannya diantaranya ialah yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan definisi efek rumah kaca. Peserta didik mampu mengidentifikasi mekanisme efek rumah kaca. Peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam gas efek rumah kaca. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis dampak dari efek rumah kaca. Dan peserta didik mampu mengidentifikasi penanggulangan gas efek rumah kaca. Selanjutnya, peserta didik mampu mendeskripsikan definisi pemanasan global. Peserta didik mampu menganalisis gejala pemanasan global. Peserta didik mampu mengidentifikasi mekanisme pemanasan global. Peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab pemanasan global. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis dampak pemanasan global. Lalu, peserta didik mampu mengidentifikasi usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Setelah itu, peserta didik mampu menganalisis hubungan efek rumah kaca dan pemanasan global. Dan juga, peserta didik mampu membuat tulisan mengenai gagasan adaptasi atau penanggulangan masalah perubahan iklim. Nah, selanjutnya di sini pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah saintifik. Metode pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, pengamatan, dan praktikum. Nah, karakteristik materi di sini kognitif 60%, afektif 20%, psikomotor 20%. Lalu kelebihan materinya di sini, materi yang dipaparkan jelas, lengkap, dan mudah dimengerti. Lalu pada pembelajaran sudah tercermin dengan jelas mengenai pendekatan saintifik 5M di antaranya yaitu terdapat mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Lalu dalam materi ini disisipkan usaha-usaha untuk menanggulangi efek rumah kaca dan pemanasan global yang dapat dilakukan siswa untuk melestarikan lingkungan, yang dapat menumbuhkan karakter peduli lingkungan.
Nah, pada akhir materi dilengkapi juga dengan evaluasi pembelajaran berupa soal pilihan ganda dan esai untuk memantapkan pemahaman peserta didik mengenai materi pemanasan global. Lalu kekurangan materi di sini pada penjelasan materi mengenai efek rumah kaca tidak disertakan dengan kegiatan praktikum.